Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih beroleh nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa sama-sama menambah dan menyegarkan wawasan mengenai hal-hal yang terkait dengan cleft lip surgery. Ya. Saya mau share sedikit. Ya, jadi saya mau share sebenarnya bukan jurnal, ya, bukan jurnal tapi sebuah wawasan yang nantinya juga mengutip dari beberapa jurnal ya sebagai rasionalisasi, ya. Dan hal ini terkait dengan telaah rasional, ya, keperluan insersi selang asupan pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut, ya. Nah, tadi di jurnal pertama kita sudah menyaksikan dan belajar bahwa pengelolaan prabedah anak dengan celah bibir dan langit mulut itu dimulai sejak masa perinatal, ya. Jadi saat menanti, ya, secara tradisional, ya, postulat syarat 10 atau rules of tense dari Ralph Millard nanti tercapai, ya, di titik itulah biasanya operasi pertama itu direncanakan atau dilaksanakan, ya. Maka sambil menunggu, ya, tentunya ada ikhtiar-ikhtiar atau upaya-upaya bagaimana melakukan optimalisasi, ya, supaya bisa terjadi inklusi di dalam berat badan yang memadai, ya, kemudian usia yang memadai, ya, dan kondisi fitness atau kebugaran yang memadai, ya. Nah, syarat 10 atau rules of tense dari Ralph Millard tadi itu sebenarnya adalah panduan-panduan berdasarkan penelitian, ya, dimana kalau itu terpenuhi pada saat itu dulu, ya, dideklarasikan itu sebagai syarat minimal bayi aman dan layak menjalani prosedur pembedahan secara elektif, ya. Jadi ini saya harus bicarakan berbeda dengan tulisannya, ya, supaya Anda juga mengerti bahwa rules of tense dari Ralph Millard ini tidak hanya dominasi untuk operasi-operasi celah bibir dan langit mulut saja, ya. Semua operasi bayi, ya, anak yang sifatnya elektif, yang sifatnya harus terencana dalam kondisi ideal, ya, itu mengaplikasikan syarat 10 atau rules of tense dari Ralph Millard, ya. Kecuali kalau sifat operasinya emergency, ya. Tapi kalau operasi elektif pada anak itu sampai saat ini masih berpegangan pada rules of tense dari Ralph Millard yang tadi di jurnal sebelumnya kita mencoba membuka wawasan nih seberapa valid, ya, aturan atau syarat 10 itu untuk kondisi sekarang, ya. Nah, tapi kita nggak bicarakan lagi tentang rules of tense, ya. Kita sekarang bicarakan bagaimana pengelolaan prabedahnya, ya, supaya tercapai salah satu syarat dari rules of tense, yaitu biasanya terkait dengan masalah bobot atau berat badan dari anaknya, ya. Seperti kita tahu, ya, bayi yang lahir dengan celah bibir, ya, itu punya keistimewaan di mana, ya, daya hisapnya itu punya lebih banyak tantangan dibandingkan bayi yang anatomi bibirnya biasa, ya, yang normal, ya. Pada bayi dengan celah bibir itu biasanya dia menghisap lebih banyak udara, ya. Kalau mau tahu bagaimana rasanya, ya, mungkin ini seperti Anda minum boba dengan sedotan yang bocor, ya. Kayak begitulah rasanya tuh, ya. Saya coba
analogikan, saya coba menerapkan, membagi feel-nya pada Anda ya. Kalau Anda pernah minum, apalagi minum boba ya, minum bubble tea ya dengan sedotan ya yang kalibernya besar, udah gitu bocor ya. Seperti itulah rasanya, mirip ya bayi dengan celah bibir ya pada saat dia menghisap ya, lebih banyak udaranya ya. Kalau dari segi atau aspek fisikanya ya berarti dia akan kesulitan mencapai tekanan negatif intraoral untuk menyedot ya. Kenapa ya? Karena ada distorsi atau intervensi dari pressure dari luar ya, yang terbagi karena ada bocornya ya. Kalau sedotan ya dengan udara yang luar, ada intervensi, pressure-nya tidak akan tercapai negatifnya, susah. Kalau pada anak sumbing, anak dengan celah bibir ya, karena ada perhubungan ya intraoral dengan luar ya, karena ada celah bibirnya ya, maka tekanan negatifnya menjadi lebih sulit tercapai. Apalagi kalau ada langit-langitnya yang lengkap ya, tambah besar lagi tuh perhubungan dengan tekanan udara di luar ekstraoralnya, makin sulit lagi dia mencapai tekanan negatif untuk menghisap ya. Karena itu biasanya ada kesulitan makan ya, ada kesulitan makan ya. Tapi berapa banyak sih kejadian kesulitan makan ini berdampak dengan ketidakidealan kenaikan berat badan per satuan waktu ya. Ternyata ada penelitian yang menyimpulkan ya, bahwa 75% kasus meskipun susah payah ya, pada akhirnya di saat usianya 10 minggu ya, sesuai patokan rules of thirds dari Millard ya secara tradisional ya, di saat usianya 10 minggu ya, 75% kasus bisa tuh mencapai berat yang ditargetkan atau bahkan lebih ya. Hanya 25% saja kasus yang mengalami kendala kenaikan berat badan sesuai targetnya ya. Jadi ya dari yang 25% ini kemudian diolah, dianalisis berapa kenaikan berat badannya. Ternyata dari 20% ini rata-rata hanya bisa menambah beratnya 145 gram per minggu ya, dibandingkan bayi normal yang rata-rata mengalami kenaikan 200 gram per minggu ya. Tapi ini sekali lagi ya, hanya 25% kasus. 75% kasusnya sendiri masih bisa pada time point yang ditargetkan di usia 10 minggu ya, berat badannya bisa mengejar tuh untuk sampai sesuai targetnya, bahkan lebih ya. Nah ya, tadi kita mesti ingat tuh ya, hanya 25% populasi ya. Kemudian juga yang sering ditemukan ya, tidak hanya dalam aspek orang tua atau ibu dengan bayi dengan celah bibir dan langit mulut ya, masalah pada ibu secara general, secara umum ya. Seringkali ibu mengeluh susah saat menyusui ya, apalagi yang preemie, yang anak pertama ya, biasanya mengeluh susah susunya keluar ya. Nah yang seperti ini biasanya yang menjadi latar belakang atau faktor atau biang keladi biasanya ya, beberapa teman tenaga kesehatan ya, baik itu bidan, baik itu
eh, dokter umum ya, bahkan kadang dokter anak ya, kadang ya. Kalau menemukan kedua fakta ini secara bersamaan, ya, biasanya kalau dokter anak ya menemukan kedua fakta ini secara bersamaan, ya, artinya ada risiko berat badan tidak bisa naik, ya, eh, karena risiko tidak bisa menghisap, tidak bisa minum ya, dipikirkan susah nih naiknya. Kemudian ibunya juga cerita sama dokternya susunya awal-awal susah keluar ya, makanya biasanya diaplikasikan insersi feeding tube ya pada bayi yang seperti ini latar belakangnya ya. Kadang kalau bidan juga lebih generalisasi lagi ya, kadang begitu bayi dengan celah bibir dan langit mulut ya, tanpa ada tanya lagi ya, seperti algoritma robotik saja langsung dimasukkan feeding tube ya, selang pembantu asupan ya, ke dalam saluran cerna bayinya ya, baik itu secara oral ya maupun lewat hidung ya, biasa otomatis ya. Dan ini yang akan kita bahas nih, telah nalariah dan ilmiahnya seperti apa ya. Nah sekarang kalau ibu dengan kendala menyusui, sebenarnya ini adalah masalah yang lazim ya, apalagi pada preemie ya, pada ibu dengan anak pertama ya. Ada jurnal ya di Pediatrics ya, ada sebuah artikel di jurnal Pediatrics tahun 2013 ya. Itu dengan subjek populasi 500 ibu postpartum, ternyata 92% itu curhat sama dokternya ya, ada kendala menyusui dalam 3 hari pertama ya. 92% tuh banyak sekali, itu almost everybody tuh ya, curhat ada kendala menyusui dalam 3 hari pertama ya. Macam-macam ya keluhannya, antara air susunya sedikit, antara nipple sores ya, atau lecet atau nyeri ya, kemudian atau justru leakage ya, artinya air susunya yang justru terlalu banyak ya, sampai bocor-bocor ngalir sehingga anaknya justru merasa tidak nyaman dalam dia menyusu ya, sehingga akhirnya malah jadi tidak optimal dan jadi enggan gitu ya, karena tidak nyaman ya di sekitar rongga mulutnya ya. 92% ya dalam 3 hari pertama ya. Namun dalam follow up-nya ya, makin lama makin perbaikan ya, dan pada follow up bulan kedua itu sudah tidak ada lagi keluhan bermakna ya. Artinya kalau melihat konklusi dari artikel di jurnal Pediatrics ini, artinya dalam 3 hari pertama ya itu lazim lah tuh, pasti ibu-ibu postpartum ada kendala menyusui. Tapi dengan inisiasi menyusui dini yang tetap terus diaplikasikan ya, dalam sebulan pertama insya Allah ya masalah tersebut akan ada improvement, ada perbaikan ya. Jadi artinya tidak ada ikhtiar buat kita untuk meninggalkan inisiasi dini dan langsung beralih kepada selang ya, gambarannya begitu ya. Kemudian juga ya, ada artikel di jurnal Mammary Glandular Biology and Neoplasia tahun 2007 ya, itu juga memberikan simpulan konklusi ya, bahwa memang rutin lah ada proses hormonal ya, sisa dari kehamilan ya, dan pasca persalinan ya, sehingga dalam 2-4 hari pertama ya
masalah produksi ASI itu pasti belum optimal dan belum stabil. Ya. Tapi dalam minggu kedua ya biasanya hari ke-4, 5, 6, 7 ya itu biasanya ada perbaikan sehingga pada minggu kedua ya hari ke-8, 9, 10 biasanya sudah membaik. Ya. Nah, dua fakta ini mesti kita pegang ya, mesti kita ingat baik-baik ya kalau misalkan nanti teman-teman ya sebagai GP di first liners ya berjumpa yang seperti ini ya, atau berjumpa kasus seperti ini atau berjumpa pertanyaan ya dari rekan-rekan kesehatan gitu ya, perlu nggak nih pasang selang asupan dok ya, ibunya belum bisa mengeluarkan ASI ya, sementara anaknya mesti mengejar berat badannya ya. Nah, jadi ada bayangan ya. Kemudian ya angka-angka statistik lain di balik selang asupan ini adalah ada sebuah survei skala besar ya yang sasarkan kepada anak-anak yang dipasangkan selang pembantu asupan untuk mengejar target berat badan ya. Ternyata 67% ya cukup terbantu dan mengejar berat badannya sesuai dengan targetnya. Tapi masih ada 33% atau sepertiganya ya yang meskipun sudah diberikan bantuan aplikasi insersi selang asupan ya tetap berada dalam kondisi malnutrisi menurut standar WHO. Artinya di dalam tabel berat per usia ya masih ada 33% ya dari populasi subjek yang masih berenang-renang di bawah garis normal status gizinya ya. Nah, artinya ini tidak bermakna banyak ya bila mengingat tujuan feeding tube-nya adalah untuk perbaikan status gizi dan berat badan ya. Maksud saya tidak bermakna banyak adalah memang 67% itu cukup bermakna ya. Ada artinya secara klinis ya. Tapi kalau secara statistik ya. Tapi kalau kita secara rasional ya angka keberhasilan 67% dibandingkan dengan nanti risiko-risikonya ya itu mungkin membuat goyang ya dari sebuah pedoman kita harus pasang selang asupan ini ya. Nah, apa aja sih komplikasinya sekarang kita bahas nih ya. Sebuah penelitian skala besar ya 425 ibu ya yang memiliki bayi dengan feeding tube ya untuk memperhatikan respons bayinya ya. Jadi 425 ibu yang bayinya dititipkan di perinatal care ya setelah lahir ya, kemudian berat badannya kebanyakan ya bayi-bayi prematur ya dari 425 populasi ini atau berat badan lahir rendah ya, kemudian pasang feeding tube ya, ternyata hampir 60% itu pasti menunjukkan refleks gagging ya, kayak ketelak gitu ya, rutin ya seperti itu ya, retching ya. Kemudian 50% dari 425 bayi yang diteliti itu menunjukkan kekerapan untuk muntah ya. Nah, yang seperti ini harus menjadi perhatian kita bahwa angka 50% ini kan lumayan besar nih, 50-50 ya. Padahal kalau kita tahu ya bayi muntah
itu kan pasti ada output cairan, ya. Apalagi kalau misalnya, ya, yang dipasang feeding tube adalah bayi dengan underweight, ya. Kemudian dengan feeding tube ini merisikokan 50% kans dia akan muntah, ya. Dalam kurung sering atau frequent muntahnya, ya. Artinya juga nanti merisikokan di suatu saat bisa terjadi dia dehidrasi, ya. Kemudian di mana dong jadinya letak tujuan awalnya dia sasarkan, ditargetkan buat meningkatkan berat badan, ya gitu. Jadi itu mesti kita ingat, ya. Kemudian dari penelitian ini juga ternyata, ya, tidak ada korelasi bermakna, ya, respons-respons tersebut, ya, gaggingnya atau muntahnya terhadap usia, ya, mau yang usianya 1 hari, mau yang usianya 3 hari, ya, mau usianya udah minggu kedua, ya, misalnya, ya, sama aja, ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga menunjukkan hal yang sama, ya. Diagnosis sakitnya artinya yang lahir hanya sekedar prematur tanpa masalah, ya, dengan yang lahir dengan adanya PR, ya, yang mesti diobservasi, ya, itu semua sama, yang menunjukkan ada respons yang seperti itu, ya. Kemudian jenis selang feeding tube-nya mau jenis apapun ya sama, ya. Kemudian baik itu pemberian feedingnya mau bolus atau yang continuous ternyata semua sama, ya, bisa memberikan respons, ya, baik muntah maupun gagging tadi, ya. Dan berapa lama dia udah pakai feeding tube, ya, semuanya sama, ya. Artinya sifat dari respons ini, ya, semata terkait dengan keberadaan si selang pembantu asupan ini, ya, di dalam saluran cernanya, ya. Terus selangnya dilepas, respons ini pun hilang, ya. Jadi ini angka-angka statistik di balik feeding tube yang mesti kita ingat, ya, bahwa kemajuan bermaknanya hanya sekitar 67%, 33% mungkin tidak bisa mengejar sesuai targetnya, dan sementara itu kita akan berurusan dengan risiko respons yang tidak enak, ya, untuk bayinya sekitar 50%, ya, 50-50, ya. Nah, ini adalah komplikasi-komplikasi untuk enteral feeding tube, ya, banyak sekali, ya. Untuk efek saluran cerna kita lihat, ya, tadi, ya, gagging, ya, perasaan ingin muntah maupun muntahnya, ya. Kadang diare, ya, diare karena kalau saya sering bilang sama kepada murid-murid saya atau pada orang tua pasien, ya, sebenarnya memberikan selang asupan ini sama juga menyediakan karpet merah langsung, ya, dari luar rumah, ya, di mana ada geng garong bermotor, ya, langsung masuk ke dalam kamar di mana yang punya rumah nyimpan hias-hiasannya. Artinya justru diberikan port d'entrée dan pathway buat langsung masuk, ya, ke dalam, ya, melewati selangnya, ya. Kemudian konstipasi, ya, juga bisa terjadi, ya. Kenapa? Ya karena selama ada feeding tube, apalagi kalau prolong berkepanjangan, ya, maka aktivitas normal, ya, villi usus dan saluran cerna pun kan diistirahatkan, ya, jadinya tidak berlangsung sebagaimana normal dan lazimnya, ya. Kemudian tidak hanya risiko atau masalah di gastrointestinal saja, ya, jadi tube ini juga punya risiko juga di sistem pulmonari, ya. Kemudian komplikasi yang terkait dengan tube-nya misalnya kalau macet, ya, kalau bumpet PR lagi tuh, ya. Dan belum tentu semua orang tua, ya, di rumah bisa mengelolanya, ya. Kemudian juga yang jarang difikirkan, ya, termasuk kita, ya, yang nakes ini, ya, psikosensoris, ya,
dimana bibir jadi lebih kering, tentu nggak nyaman ya. Anda juga pasti ngerasain lah, bibir kering tuh pasti nggak nyaman ya. Kalau nggak percaya, itu buktinya ada produk-produk khusus buat lip balm, lip moisturizer, kan gunanya buat itu, karena ada perasaan dry lip itu nggak enak ya, butuh lubrikasi ya. Itu psikosensoris yang cukup bermakna sebenarnya ya. Kemudian juga food deprivation ya, artinya pada anak-anak yang nantinya sudah mulai belajar ya makan di usianya ya, mengenali rasa sensasi untuk makan ya. Kalau dia masih memakai feeding tube ya, tentunya ada inadequasi dalam hal dia sensasi buat makan, buat hidrasi ya, jadi nggak enak ya. Nah, padahal ya, feeding tube itu bukan satu-satunya, bukan sole distributor ya, kalau di dunia produk ya, bukan satu-satunya produk yang berada di pasaran untuk memperbaiki status gizi anak ya. Meskipun tadi kita udah bahas bahwa bayi dengan celah bibir ya pasti kesulitan untuk menciptakan tekanan negatif buat menyusu, buat minum ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ya, di awal tadi saya udah kasih contoh. Anda minum boba dengan sedotan yang kalibernya besar dan bocor ya, kan Anda masih tetap bisa minum ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas otot-otot pipi supaya memproduksi ya, mengatupkan rongga mulutnya sedemikian sehingga tercipta tekanan negatif yang ditargetkan ya. Artinya kalau Anda minum boba dengan sedotan bocor, pasti Anda akan mengupayakan ngisepnya lebih kuat ya, refleksnya begitu ya. Pada anak-anak dengan celah bibir ya dan langit-langit mulut, hal tersebut juga sama ya. Tuhan sudah menciptakan refleksnya begitu ya. Kalau nggak percaya ya, Anda susah buat mempelajari, memahami ini ya. Anda lihat anak kucing ya. Kalau kelinci mungkin susah ya, tapi kalau kucing di sekitar kita banyak banget tuh kucing atau anak kucing gitu apalagi ya. Bentuk bibir kucing adalah miniatur dari cleft lip ya. Jadi bentuk bibir kucing ya, bentuk bibir anak kucing ya atau kucing secara keseluruhan itu bagaikan miniatur dari anatomi cleft lip ya. Tapi dia masih bisa nyusu tuh sama induknya. Artinya ya, pada saat Tuhan udah menciptakan kondisi natural yang seperti itu, yang kalau kita yang mau otaknya mau nalaria dan mau belajar, kita bisa lihat kucing aja bisa nyusu. Padahal dia juga ada sumbing. Ya. Artinya sebenarnya cleft children, anak-anak dengan celah bibir pun bisa melakukan hal yang sama. Ya. Gimana caranya? Tadi udah saya singgung ya. Nanti secara reflektual dia akan memposisikan ya, otot-ototnya memposisikan ruangan rongga yang mungkin lebih sempit supaya tercipta tekanan negatif. Ya. Ini sama kayak Anda misalnya kalau punya anabul kucing di rumah, anak kucing lagi netek. Ya. Saat dia lagi nyusu, enak-enak asoy-asoy, tidur-tidur silir-silir sambil nyusu ya. Anda coba aja deh, ujung jari Anda dorongkan untuk memisahkan
mulutnya, bibirnya dengan nipples dari induknya, ya. Pas saat Anda itu terpisah, Anda akan merasa ujung jari Anda terhisap tuh, tersuction oleh bibir si anak kucing. Ya. Artinya ada negative pressure ekstra pada anak kucing supaya bisa nyusu. Ya. Pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut, itu secara reflektual, secara alamiah itu yang terjadi. Jadi tidak berarti karena Tuhan menitipkan sementara ada celah di bibirnya, tidak berarti dia tidak bisa minum, ya. Kan Tuhan juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak mungkin lah menciptakan makhluknya sengsara seperti itu. Pasti diciptakan refleks di mana dia bisa mendorong, menghisap lebih kencang. Hal ini juga yang menjelaskan kenapa pada anak-anak dengan celah bibir dan langit mulut itu seringkali orang tuanya cerita kalau dia minum keluar susunya dok dari lubang hidungnya yang normal. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena daya hisapnya lebih besar daripada anak normal. Kalau daya hisapnya lebih besar, pada akhirnya flow dari cairan yang dihisap itu pasti akan lebih kencang. Ya, jumlah volume air susu persatuan waktu, ya, yang terhisap dan mengalir di rongga mulutnya itu pasti lebih banyak dan lebih cepat speednya karena daya hisapnya lebih kencang daripada bayi normalnya, dengan tujuan supaya dia bisa minum. Nah, pada saat air susu dengan bukan saja air susu ya, cairan ya yang dihisap masuk ke dalam rongga mulut dengan volume lebih banyak dan kecepatan yang lebih tinggi, kemudian dia membentur dinding posterior ya dari rongga orofaring, ya, itu kan muncrat, ya. Jadi sama juga kayak Anda punya selang buat nyiram tanaman, ya, Anda tarik pol, ya, yang kecepatannya semprotannya paling besar, kemudian Anda tembakkan itu ke dinding, Anda bisa lihat tuh muncrat-muncratnya pasti lebih hebat dibandingkan kalau Anda cuma semprotnya dengan kecepatan yang medium atau rendah. Itu pasti tidak akan muncrat-muncrat. Tapi kalau Anda full, ya, Anda tembakkan ke dinding, itu pasti muncrat tuh, ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, yang bagian ke atas inilah yang pada bayi dengan celah bibir dan langit-langit mulut itu yang bermanifestasi klinis dengan curhatan dari ibunya, dok, ini kalau nyusu suka keluar dari hidung. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah porsi dari cipratan atau muncratan, ya, setelah terbentur dengan dinding posterior orofaring, kemudian muncrat sampai ke atas sehingga keluar mengalir dari hidung, ya. Dan itu adalah bukti, ya, betapa sebuah struktur di dalam intraoral menciptakan ekstra tekanan negatif supaya dia bisa minum, ya. Artinya tidak mutlak berarti kita harus bergantung pada selang feeding tube, ya. Di sini di slide ini kita bisa lihat, ya, ada botol dan dot khusus, ya, di mana bentuknya lebih panjang, kemudian gunanya supaya langsung menyalurkan dari alir cairan atau susunya, ya, langsung masuk ke dalam saluran cernanya lebih mudah, ya. Ada juga dengan syringe, ya, atau dengan spuit, ya, udah pernah diteliti tuh, ya, kalau dengan syringe atau spuit itu dalam 10 ml itu bisa dalam 1 menit 15 detik bisa habis, ya. Kalau mau disendokin
itu butuh 2 menit lebih sedikit baru habis 10 ml ya. Artinya dengan spuit yang tanpa jarum pun ya, kita bisa tuh ya melakukan bantuan asupan ya, tanpa harus memberikan sebuah insersi selang yang sifatnya permanen atau semi permanen. Kan itu pasti selang itu berada dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi hindari pembiasaan sisipan ya tanpa indikasi karena banyak risikonya ya, kayak tadi ya, invasi infeksi ya. Nah sekarang ya masuk ke dalam ilustrasi jurnalnya ya. Jadi dari banyak sekali hal-hal yang nggak enak ya terkait dengan insersi atau sisipan selang pembantu asupan ya, ada beberapa juga komplikasi yang mungkin jarang diungkapkan ya, dan ini mau saya share ya. Ini adalah komplikasi yang jarang ya. Jadi adanya takik ya, adanya cekungan ya pada ala nasal ya, pada sayap, pada cuping hidung ya, akibat adanya pemakaian selang asupan nasogastrik yang disisipkan lewat hidung ya. Jadi ini jurnal ini sifatnya laporan kasus ya. Saya tidak bahas seperti Dr. Priscil tadi ya, membahas ininya ya, saya lebih ke arah core-nya, tapi nanti di akhir ya saya akan berikan overview sedikit mengenai jurnalnya ya. Di laporan kasus seorang anak laki-laki dengan deformitas di cuping hidung sisi kanan dengan riwayat pemakaian selang nasogastrik saat bayi untuk membantu asupan makan ya. Di minggu ketiga pemakaian ya, diidentifikasi adanya diskolorasi ya, warna gelap kehitaman ya pada daerah medial ya cuping hidung yang sebelah kanan ya, akibat berkontak dan tertekan dengan si selang nasogastriknya ya. Saat selangnya dilepaskan ya, saat selangnya sudah tidak dibutuhkan, saat berat badannya dipikir sudah bagus, sudah oke, sudah bisa dan selang dilepaskan ya, diskolorasinya membaik ya, warnanya berangsur-angsur memudar, tapi ya deformitasnya ya, cekungannya, takiknya itu menetap ya. Pada pasien ini di usia remaja ya, belasan ya, dia akhirnya menjalani rekonstruksi cuping hidung ya dengan augmentasi ya, pakai tulang rawan hidung dan septum ya, dibuat atap kubah dari cuping hidung ya, dan hasilnya baik ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas sekarang ya dalam ilustrasi jurnal ini ya. Yang mau kita bahas adalah ini ya, anatomi hidung pada bayi dengan celah bibir dan langit mulut ya. Salah satu yang terlihat dan khas ya dalam cleft lip nose istilahnya ya, hidung pada anak dengan celah bibir dan langit mulut ya. Pertama adalah asimetri ya. Bagian terbesar yang pasti kita lihat pasti adanya asimetri. Asimetrinya bagaimana? Yang pasti bahwa antara sisi sehat dengan sisi yang punya celah itu secara bermakna terlihat sekali bedanya ya. Yang terlihat beda adalah basis dari dasar dari lubang hidungnya biasanya pada celah itu pasti lebih lebar ya. Kenapa? Ya karena ada celahnya ya. Kemudian yang kedua ya, tentunya tinggi dari lubang hidung atau nostrilnya juga berbeda ya. Pada lubang hidung atau nostril yang sisi celah biasanya lebih depressed, lebih rendah ya, lebih rendah. Kemudian tergantung juga dengan seberapa lebar celahnya, biasanya ada septum deviasi ya, ada deviasi dari basal columella ya, miring atau mengikut ya, mengikut sesuai dengan
celahnya ya. Jadi septumnya miring ke arah celah ya, tapi basal columelanya ya sebagai kompensasi dia akan bergeser atau menyempit ya ke arah yang sehat ya. Jadi itu akhirnya menyebabkan adanya perbedaan yang nyata antara lebar lubang hidung yang sebelah sehat dengan sebelah celah ya. Nah, pada gambar ini kita yang mau saya share adalah pada saat ada tarikan ya, seiring dengan perkembangan lebar celahnya, pada akhirnya septum itu nanti akan deviasi juga ke arah celah. Dampaknya adalah sebagaimana dia adalah jaringan lunak yang saling interconnected ya, meskipun ada istilah sub unit anatomis ya, tapi di dalam karena dia jaringan lunak, jaringan ikat yang saling interconnected ya, pada akhirnya tarikan deviasi itu akan menyebabkan atap atau kubah dari alanasi, atap atau kubah dari cuping hidung ya juga akan mengikuti gaya fisika yang sama ya. Nah, karena kubah itu akan selalu dalam dimensi panjang yang konstan karena tergantung dari seberapa panjang kartilago alanasalnya ya. Pada saat ada tarikan menyamping ya, maka yang terjadi adalah karena keterbatasan ruang yang sempit di alanasi, yang terjadi adalah adanya downforce di mana cuping atau ala nasal dari sisi yang sehat itu akan tertarik mepet ya ke bawah, ke basal dari columelanya yang jadi downforce itu yang saya kasih unjuk ya. Sementara sekarang ya, kalau kita lihat aplikasi pemberian makanan ya pada bayi-bayi dengan insersi feeding tube, insersi selang asupan ya, yang benar adalah yang di atas tuh ya. Yang betul adalah caranya seperti di atas. Artinya masuknya dari substansi yang mau diberikan kepada anaknya, substansi nutrisi yang mau diberikan kepada anaknya itu sebenarnya tergantung dari berapa banyak volume yang diberikan ya ke dalam feeding syringe-nya, bukan tergantung kepada posisi dari selangnya ya. Tapi seringkali hal ini tidak dilaksanakan secara baik ya. Seringkali karena anaknya dalam posisi tidur ya, diwanti-wanti oleh dokternya, berikan makanan dalam posisi setengah duduk atau duduk ya. Sedangkan orang tua biasanya kalau kayak gitu pasti posisinya memberikan makan dalam posisi yang lebih tinggi, sehingga biasanya cara salah ini justru lebih banyak ya dilakukan. Praktek yang kurang tepat ini biasanya lebih banyak dilakukan, dimana pada akhirnya kita lihat ya bagian selang yang menyalurkan ya makanan melalui nostril itu biasanya akan mepet mendesak dari atap atau kubah dari cuping hidungnya ya. Jadi betapa malangnya jaringan di situ ya. Di saat secara anatomi normalnya cuping hidung normalnya, sisi normalnya melakukan downforce ke bawah ya, di aspek yang lain selang dari NGT-nya atau selang asupannya itu memberikan gaya pressure yang menekan dari bawah ke atas ya.
Sehingga di situ terjadi seperti tukak tekan, seperti dekubitus, seperti pressure source di situ yang kalau berkepanjangan pada akhirnya menyebabkan kompromis vitalitas dari jaringan di atap kubah dari alat nasi atau cuping hidung tersebut. Ya. Nah, dan itulah yang terjadi ya pada kasus di jurnal yang saya ilustrasikan ini. Ya. Jadi sebelum kita tutup ya, ini NGT sendiri sebenarnya ada prosedur standar ya di rumah sakit yang sebenarnya aman ya, dan indikasinya adalah dua ini, pasti indikasi dua ini untuk asupan enteral ya, mengejar berat badan ya, atau masukkan kandungan gizi, kemudian juga kalau untuk perioperatif biasanya untuk dekompresi lambung ya. Prosedur ini sejauh ini biasanya aman ya, tapi masih ada risiko komplikasi terlapor ya, biasanya terkait dengan trauma saat insersi ya, misalnya abrasi mukosa, epistaxis ya, kadang pada kondisi yang lebih berat ya bisa ya terjadi perforasi, pernah saya ketemu kasusnya ya. Atau dari malposisi NGT-nya sendiri, misalnya nyasar dia ke endotrakeal ya, atau malah ke atas ya, ke intrakranial ya. Makanya NGT ini dikontraindikasikan untuk pasien-pasien dengan mid-phase fracture yang kita masih curiga adanya fraktur basis kranial ya, atau coiling spiraling sendiri ya di dalam salurannya ya, membentuk kumparan-kumparan ya, sehingga membuat kontak ya, membuat iritasi ya di saluran cernanya ya. Itu adalah prosedur yang sering ya. Untuk komplikasi ya yang tersering adalah infeksi ya. Makanya biasanya kalau kami mengingatkan jangan mutlak pakai NGT, ingat risiko infeksi ya, karena banyak ya. Yang paling sering sinusitis paling sering ya kalau pemakaian yang lama ya. Kemudian ya pressure necrosis dari nasal tip atau nasal alai ya, seperti pada jurnal ini itu beberapa kali dilaporkan ya, dan itu tentunya nanti bikin repot lagi ya kalau misalkan pada pasien cleft ya, pada akhirnya nanti menambah lagi prosedur tindakan yang perlu dilakukan ya, prosedur koreksi yang perlu dilakukan kalau sampai ini terjadi ya. Nah, take home message-nya ya, mari kita saling mengingatkan diri aja ya. Kalau ada pasien dengan celah bibir dan langit mulut ya, saling mengingatkan aja, insersinya harus ada indikasinya ya. Kenapa? Karena masih banyak alternatif modalitas lain kok yang bisa dimanfaatkan kalau tujuannya buat mengejar berat badannya sesuai target usia yang diharapkan ya. Oke, itu aja share dari saya mengenai jurnalnya ya.